Hai, ketemu lagi bareng sama Al di webinar series Wujudkan Passionmu kali ini. Al mau berbagi seputar teknik pembuatan presentasi yang mungkin belum diterapkan secara maksimal. Pembahasannya adalah tentang pentingnya pencapaian ide atau gagasan, terus juga persiapan membuat presentasi, berikutnya penerapan desain presentasi yang baik, teknik komunikasi di depan publik, terus juga ada metode storytelling di dalam presentasi, ada personal branding bagi presenter supaya nanti teman-teman punya personal branding yang kuat di atas panggung, dan terakhir ada tips dan trik melakukan presentasi. Kita mulai di bagian pertama. Sebenarnya pentingnya presentasi atau menyampaikan ide dan gagasan apa sih sebenarnya? Karena gini nih, di bidang kerja atau di bidang selain bidang kerja ya, bidang kuliah, bidang pendidikan dan lain sebagainya, mengkomunikasikan ide dengan baik itu sangat penting. Kalau misalnya teman-teman tahu, itu ada dari Gary Burns, dia bilang katanya orang mungkin aja punya ide yang terbaik ya kan di dunia, tapi kalau misalnya orang tersebut tidak bisa meyakinkan atau mengungkapkan idenya kepada orang lain, idenya itu nggak ada apa-apanya. Saya juga ngelihat di dalam dunia kerja ya, kesuksesan di bidang apapun ya, bukan di bidang kerja aja, kesuksesan di bidang apapun pasti selalu diawali dengan seorang pribadi yang bisa berkomunikasi dengan baik. Untungnya, ya kan, untungnya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik itu bisa dilatih. Jadi nanti teman-teman sehabis dari sini levelnya sedikit meningkat nih, karena teman-teman udah menguasai teknik berkomunikasi yang baik di depan publik. Bahkan katanya sih ada yang menerapkan penyampaian komunikasi yang baik, itu dipercaya orang tersebut tuh tingkat kepercayaan dirinya untuk tampil di depan publik tuh meningkat. Jadi kalau teman-teman untuk presentasi sering banget gitu, sering banget presentasi di depan publik, itu teman-teman punya istilahnya kepercayaan diri yang luar biasa meningkat di dalam dirinya teman-teman. Makanya nanti kita bakal coba praktekin apa sih sebenarnya yang bisa kita tingkatkan kembali di dalam diri kita, terutama kalau misalnya kita mau berpresentasi di depan publik. Nah, makanya kata si Maya Angelou, dia bilang ya kan, sebenarnya orang akan lupa sama yang kita katakan, orang juga akan lupa sama apa yang kita perbuat, tapi orang nggak akan pernah lupa dengan kesan yang kita berikan. Nah, presentasi itu salah satu teknik memberikan kesan, bukan cuma memberikan ide atau gagasan, yang memberikan kesan supaya orang-orang tahu kalau teman-teman tuh secara personal, secara pribadi tuh seperti apa. Bahkan semakin seorang percaya diri nih, ada sangkut pautnya sama slide yang tadi, semakin seorang percaya diri, maka sebenarnya orang tersebut tuh lebih dekat dengan kesuksesannya, baik di dunia kerja maupun di kehidupan bersosialisasi. Nah, berikutnya persiapan untuk membuat presentasi apa aja sih? Ada dari Guy Reynolds, dia bilang katanya orang tuh sebenarnya salah kaprah ya kan. Banyak orang ya kan menghabiskan waktu ketika bikin presentasi tuh di komputer. Padahal sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, komputer itu distraksi banget. Jadi pastikan teman-teman ketika mau mengkonsepkan ide sebuah presentasi, pikirkan dulu key message-nya. Jauhkan deh yang namanya komputer, misalnya laptop, atau handphonenya teman-teman. Bahkan presenter sekelas Steve Jobs, dia merencanakan atau memvisualisasikan ide awal presentasi itu cuma dengan selembar kertas dan pensil. Jadi teman-teman nggak usah neko-neko presentasinya, saya mah canggih langsung di PowerPoint. Eits, nanti teman-teman akan lama berpikir di PowerPoint-nya. Memilih warna yang bagus, misalnya memilih teks yang bagus, ngetiknya nanti salah, dihapus lagi. Makanya kalau bisa sih tulis aja di selembar kertas dengan menggunakan pensil atau pulpen. Nah, di selembar kertas itu teman-teman tulis apapun yang dipikirkan untuk jadi presentasi awal. Ide apapun dituangkan dulu di selembar kertas, bukan di komputer atau di laptopnya teman-teman. Kalau ada sedikit topik khusus, teman-teman boleh tuh luangkan waktu untuk riset-riset kecil-kecilan. Jadi jangan sampai teman-teman presentasinya atau ide menyampaikan idenya tuh nggak ada risetnya, nggak ada datanya. Presentasinya cuma kosong aja gitu. Nah, bila ada terdapat data atau fakta atau quotes yang teman-teman temukan di dalam riset, pastikan catat sumbernya supaya nanti teman-teman ada sumbernya dari mana gitu. Nah, misalnya presentasi slide ini saya rangkum dari bukunya Presentation Gen.
Nah, saya baca bukunya dulu, saya rangkum di dalam slide presentasi ini. Nah, teman-teman juga wajib nih pikirkan 3 hal berikut. Pertama, ide awal presentasinya teman-teman tuh apa sih sebenarnya, key message yang mau disampaikan tuh apa? Yang kedua, kenapa ide itu atau gagasan itu penting untuk dibahas? Kalau nggak penting, mendingan nggak usah ada presentasi. Dan yang terakhir, apa gunanya bagi audiens? Kalau misalnya gunanya tuh untuk meningkatkan value, untuk memberikan kesan atau memberikan laporan penting atau informasi penting, itu berguna bagi audiens. Tapi kalau misal presentasinya teman-teman nggak ada gunanya, mungkin teman-teman bisa stand up comedy aja gitu di depan. Nah, baiknya teman-teman kalau misalnya udah bikin ide presentasi, teman-teman tuh dipilih, diprioritasin mana sih yang penting buat audiens, jangan dimasukkan ke dalam slide PowerPoint semuanya gitu. Soalnya kadang-kadang mereka kan presentasi, kita kan presentasi nih istilahnya membuang waktunya audiens beberapa menit gitu. Jangan sampai yang kita sampaikan tuh semua hal, jadi padahal mereka nggak bisa inget semuanya. Oke, langkah ketiga, bagian ketiga yaitu penerapan desain presentasi yang baik nih. Kenapa sih harus menerapkan presentasi dengan desain yang baik? Sebenarnya teman-teman yang pakai template, yo wis silahkan. Tapi juga jangan dilupakan beberapa prinsip desain presentasi yang baik. Pertama, kalau bisa jangan lebih dari 75 kata per slide. Nah, kalau misalnya lebih dari itu namanya bukan slide presentasi tapi dokumen. Nah, teman-teman tuh melakukan presentasi bukan teman-teman menunjukkan hasil riset dalam satu halaman full di mana tulisannya kecil-kecil. Nggak kelihatan, yang ada orang bakalan baca presentasinya teman-teman, bukan fokusnya ke arah presenternya, ke arah teman-teman, tapi ke arah dokumennya. Nah, kalau bisa bullet point juga udah sangat kuno, jangan digunakan bila nggak perlu-perlu amat, ya kan. Kadang-kadang justru kebanyakan poin tuh akan sangat risih banget bagi audiens yang mungkin matanya dia ngelihat prestasinya teman-teman aja masih burem gitu. Nah, pastikan juga fontnya tidak terlalu kecil dan bisa dibaca dengan jelas. Kebanyakan yang saya temui adalah orang-orang tuh fontnya terlalu kecil atau terlalu besar. Yang ada nantinya fontnya teman-teman tuh kalau terlalu kecil, orang-orang tidak memperhatikan teman-teman ketika lagi berpresentasi, tapi justru ngebaca presentasinya teman-teman. Mereka bahkan sampai harus matanya tuh difokuskan gitu kalau presentasinya tulisannya terlalu kecil. Yang berikutnya adalah gunakan kontras warna dalam tiap elemen visual. Contohnya, yang saya lakukan adalah background slide saya tuh biasanya warnanya terang, teksnya berwarna gelap. Nah, jangan sampai teman-teman backgroundnya gelap, warna teksnya juga gelap. Nih, saya sering banget nemuin presentasi yang warna kontrasnya tuh backgroundnya gelap gitu, warna hitam. Terus warna teksnya tuh biru tua, jangan ada jadi nggak kelihatan gitu teksnya bacaannya apa, backgroundnya kayak gimana. Kalau teman-teman mau menyampaikan sesuatu yang panjang banget nih dalam bentuk teks, coba deh teman-teman pikirkan dulu. Orang tuh nggak mungkin baca teksnya dengan panjang. Pastikan teman-teman bisa dirubah opsional menjadi sebuah foto. Katanya kan kalau foto tuh bisa menjelaskan banyak hal gitu. Jadi kalau teman-teman mau menjelaskan sosok wanita cantik ya kan, daripada teman-teman tulis hidungnya mancung, bibirnya merah merekah, rambutnya panjang, teman-teman tinggal kasih foto aja untuk mendeskripsikan apa yang menjadi dari kata-katanya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa nih gunakan gambar atau grafis dengan resolusi tinggi dengan konteks yang sesuai dengan konteks slide-nya teman-teman. Yang saya lihat banyak banget orang-orang yang mungkin oke, slide-nya udah bagus tapi gambarnya pecah. Hasilnya karena dia download dari Google Picture, di mana Google Picture-nya itu udah dapet fotonya tuh yang kecil banget. Nah, presentasinya kelihatan nggak profesional karena ya itu, karena visual sangat penting juga di dalam presentasi. Pastikan gambarnya tuh high res atau fotonya tuh high res. Berikutnya, kalau teman-teman mau menerapkan desain presentasi yang baik, gunakan white space di sekeliling presentasi. White space itu apa? White space itu jarak antar elemen visual. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat jarak antar visualnya presentasi saya tuh ada space-space kosong warnanya putih yang punya titik renggang antara judul sama teks yang saya berlakukan, yaitu antara headline sama konten isi dari presentasinya.
Terus juga jaga agar desain presentasinya teman-teman sebersih mungkin dari distraksi. Mungkin teman-teman kalau misalnya, presentasinya tuh, presentasi yang menyenangkan atau tidak tidak terlalu formal, mungkin teman-teman bisa kasih, sedikit elemen visual aja. Nah, kalau formal jangan terlalu banyak elemen visual, misalnya clip art yang aneh-aneh gitu, balon segala macam, itu jangan. Kalau bisa disesuaikan sama konteksnya. Kalau misalnya terlalu banyak distraksi, orang nggak akan fokus sama slide presentasinya teman-teman, melainkan, fokusnya, "Oh ini apaan sih gambarnya kok bergerak-gerak?" Gitu ya kan. Atau nggak fokus sama teman-teman yang sedang berpresentasi, justru fokus sama slide presentasinya teman-teman. Makanya kata Steve Jobs ya kan, "Simplicity is the ultimate sophistication." Jadi Steve Jobs tuh kalau buat presentasi simple cuma teks sama gambar aja. Yang dia lakukan adalah dia mentitik beratkan kepada konten dari presentasinya. Oke, berikutnya teknik komunikasi di depan publik. Biasanya buat teman-teman yang baru pertama kali presentasi, saya sarankan itu untuk latihan di depan cermin. Lihat gestur dari wajah mimik mukanya teman-teman, terus juga lihat ketika teman-teman presentasi itu eh, ini raut mukanya seperti apa. Dan kalau bisa ketika sedang presentasi teman-teman juga tunjukkan antusiasnya teman-teman di depan audiens ya kan. Jangan sampai ketika teman-teman, presentasi ya masih lemes gitu, masih nggak ada semangatnya, karena antusias itu penting. Teman-teman sedang menyampaikan sebuah ide di mana idenya teman-teman mungkin akan sangat bermanfaat. Cuma kalau teman-teman lebih lebih ke arah, "Ya udahlah yang penting presentasi nanti dapat nilai." Itu, mungkin dosennya atau gurunya teman-teman tuh nilainya, "Nih orang idenya bagus ya, cuma kok antusiasnya kurang," gitu. Mungkin teman-teman bakal dapat nilai yang kurang. Terus juga, sesekali teman-teman boleh loh, pandang audiens dengan melakukan eye contact. Kadang-kadang ya kan, kita nggak tahu nih audiens kita nih, ngantuk apa enggak gitu, apa kita presentasinya kelamaan, apa dia nggak fokus. Dengan teman-teman, istilahnya melakukan eye contact, teman-teman tahu nih apa yang, ada di benaknya si audiens ketika teman-teman presentasi. Biasanya kalau audiens yang teman-teman lakukan eye contact, dia akan, cenderung lebih memperhatikan presenter, yaitu teman-teman yang sedang berpresentasi. Nah, sebisa mungkin teman-teman juga jangan sampai istilahnya presentasi itu pandangannya beralih gitu dari ke audiens, dari ke depan, terus teman-teman beralih ke layar komputer yang ada di depan. Seolah-olah teman-teman lupa presentasinya atau seolah-olah teman-teman baca presentasinya. Nah, ini yang menjadi kesalahan yang sering kita lakukan karena kita, menomorduakan audiens kita, tidak tidak memberikan, istilahnya penampilan yang terbaik, justru kita, lupa akhirnya kita lihat di, laptop atau komputer. Nah, cara paling gampang adalah supaya teman-teman meskipun nggak inget presentasinya, teman-teman bisa bikin contekan nih yang ditaruh di dalam, cue card-nya teman-teman. Atau kalau enggak, teman-teman bisa kasih ini aja, kasih clue-clue tersendiri. Jadi jangan kayak baca pidato juga. Sebenarnya nggak bagus juga kalau teman-teman, presentasinya tuh sambil ngelirik di komputer, terus teman-teman, lihat lagi, audiensnya. Kadang-kadang ini orang presentasinya cuma baca doang gitu, nggak ada sesuatu value yang lebih selain dia baca presentasinya. Berikutnya juga jangan lupa gunakan gestur tubuh untuk berkomunikasi. Teman-teman bisa bermain sama yang namanya tangan atau teman-teman bisa, memberikan ekspresi dari, gestur tubuhnya teman-teman. Jangan sampai teman-teman kaku aja gitu presentasi di depan ya badannya kaku ya kan, tangannya juga lurus ke bawah. Nah, kalau bisa teman-teman, untuk menunjukkan poin-poin tertentu tangannya dimainkan sesuai dengan, proporsi dari presentasinya teman-teman. Berikutnya jangan sampai presentasinya teman-teman tuh keluar dari jalur jalur. Kadang-kadang kita presentasi terus di depan audiens kita ada sebuah ide nih ya kan, udah presentasi menyampaikan ide, kita punya ide lagi, akhirnya keluar konteks. Yang ada waktu presentasinya mungkin yang tadinya cuma 5 menit, jadi karena ada idesnya ngalor ngidul itu sampai presentasinya bisa sampai 30 sampai 40 menit. Jadi jangan sampai gagasannya misalnya teman-teman mau nyampaikan, meeting tentang, kinerja, bulanan gitu, ya udah kinerja bulanan aja. Nanti setelah, sehabis presentasi ada ide lagi yang teman-teman bisa sampaikan, baru dimulai, istilahnya
sesi lain, misalnya sesi pertanyaan. Jadi teman-teman juga bisa loh melakukan, menambahkan sesi pertanyaan interaktif di akhir dari presentasi supaya presentasinya teman-teman tuh lebih ini ya, lebih hidup aja. Kadang-kadang kita perlu juga tanya sama audiens, mereka ngerti nggak sama presentasi kita atau mereka menyimak atau enggak. Nah, supaya memorable, teman-teman juga harus menggunakan sebuah teknik presentasi yang namanya storytelling. Storytelling ini adalah teknik berpresentasi dengan menggunakan konsep penceritaan. Apa itu konsep metode storytelling? Sebenarnya storytelling itu adalah sebuah penyampaian ide atau gagasan dengan konsep bercerita ya, tentang sebuah kisah. Biasanya storytelling masuk ranahnya personal information. Jadi teman-teman menceritakan sesuatu berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh tertentu yang mungkin ada sangkut pautnya sama ide atau gagasannya teman-teman. Nah, konsep storytelling itu memiliki alur. Jadi kayak ada alur ceritanya, ada tokoh utamanya, ada halangan tokoh utama yang dihadapi guna mencapai tujuan, ada tokoh antagonis atau penghalang, atau kesulitan bagi tokoh utama. Nah, misalnya gini, ketika teman-teman storytelling, teman-teman mungkin bisa bercerita, dulu saya sebelum menggunakan teknik presentasi sesuai bukunya Presentation Gen ya kan, saya tuh masalahnya atau kesulitannya adalah sering banget di depan publik tuh istilahnya demam panggung. Akhirnya saya tidak menguasai presentasi saya, key message-nya hancur, dan akhirnya presentasinya berantakan. Maka saya akhirnya membaca buku Presentation Gen itu, dan akhirnya saya bisa presentasi dengan baik, desain presentasi dengan baik, terus juga menyampaikan ide dengan baik di depan publik dengan teknik di buku Presentation Gen. Nah, itu tadi barusan merupakan salah satu konsep storytelling yang saya utarakan di presentasi ini. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi, tokoh utamanya adalah saya menghadapi masalah atau ada kesulitan ya kan untuk mencapai tujuan supaya bisa presentasi dengan lancar. Kenapa sih kita menggunakan storytelling? Sebenarnya storytelling adalah tujuannya menyampaikan sebuah ini ya, sebuah sebuah presentasi yang ada moral ceritanya gitu. Jadi related sama audiens kita. Jadi presentasi kita tuh sedikit lebih menggugah perasaan. Misalnya, oh iya ya, gue juga pernah ngerasain kayak gitu, aku juga nggak pernah ngerasain kayak gitu. Jadi presentasinya teman-teman tuh lebih memorable di mata audiensnya. Berikutnya, nah ini penting buat teman-teman dosen atau guru atau profesional nih. Kenapa sih kita harus punya personal branding sebagai seorang presenter? Personal branding itu sangat penting buat siapapun sih sebenarnya, terutama supaya jadi pembeda dari orang lain. Ini kata Panji ya kan, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maksudnya apa? Kadang-kadang banyak orang yang lebih pintar dari kita, banyak orang yang lebih baik dari kita, dari apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita sedikit lebih beda, tentu aja kita juga akan gampang diingat ya kan. Nggak apa-apa lah orang lain lebih baik dari kita, lebih pintar dari kita, tapi kita lebih beda. Jadi orang-orang tuh pasti selalu ingetnya yang beda duluan ya kan. Pada dasarnya menjadi beda itu penting, terutama bila audiensnya teman-teman, bila teman-teman tuh ingin gampang diingat oleh audiensnya teman-teman. Contohnya, ini ada sosok selebriti yang mungkin sebenarnya teman-teman udah kenal, siapa sih, nggak usah nyebutin namanya lah ya, udah sering banget masuk berita gosip. Sebenarnya dia pintar nih, tapi dia tuh punya keunikan atau menjadi pembeda di antara selebriti ini dengan selebriti yang lainnya, yaitu adalah olah kata atau olah kalimat yang dia ucapkan tuh sedikit aneh gitu. Jadi orang-orang inget nih, oh ini paling kerjaannya si ini nih. Nah, makanya sebenarnya ketika teman-teman mau mau jadi beda itu akan lebih enak supaya teman-teman punya personal branding yang baik. Contohnya adalah si stand up comedian ini. Dia memaksimalkan personal brandingnya dengan cara melakukan personal branding yang berkelanjutan di depan publik. Kalau teman-teman tahu uh, untuk selebriti yang ini dia punya karya ya kan, dia tuh mau dikenal publik sebagai seorang writer atau penulis cerita lucu. Dia juga komedian dan dia juga adalah sutradara yang dimana banyak dikenal sama generasi milenial. Nah, dia udah punya personal branding yang baik.
berikutnya adalah ini nih. Nah, kalau misalnya si selebriti yang ini dia mau dikenal sama audiens yang kurang lebih adalah, oh ya udah saya ini orang Jawa yang medok dan sombong ya kan. Nah, personal branding ini biasanya eh, digunakan sama beberapa teman-teman komedian supaya dia kelihatan lebih unik. Nah, bagi presenter tujuannya apa? Misalnya kalau teman-teman ingin memiliki personal branding ketika berpresentasi ada joke-joke lucunya. Ya udah teman-teman bisa selipkan punchline atau humor-humor ringan di beberapa slide supaya orang-orang tahu oh iya nih kalau dia presentasi pasti dia lucu banget. Jadi teman-teman tuh akan gampang diingat sama orang lain. Terakhir, kesimpulan dan trik melakukan presentasi. Pertama, ya kan, pentingnya penyampaian ide gagasan untuk meraih kesuksesan di bidang apapun. Sekali lagi, teman-teman udah tahu slide presentasi ini adalah bukan cuma seputar presentasi, cuma teman-teman juga sudah saya yakinkan kalau sebenarnya sih kalau kita bisa menyampaikan ide dengan baik itu sangat penting buat kehidupan kita. Mau itu di dunia pekerjaan ataupun di dunia keseharian sosial kita. Yang kedua, bukan komputer ya. Jadi kalau teman-teman mau menyusun ide presentasi yang baik, diawali dengan selembar kertas dan pensil. Teman-teman kemudian lakukan penulisan gagasan atau ide yang menjadi key message dari presentasinya di sana. Soalnya ketika teman-teman menggunakan PowerPoint langsung, komputer atau laptop langsung, yang ada teman-teman terdistraksi dan mungkin untuk penulisan ide atau penulisan key message-nya tuh kurang begitu powerful di awal. Berikutnya, desain presentasi yang baik itu sebenarnya simple sih. Kalau bisa teman-teman di dalam satu gagasan itu cukup satu slide aja. Nah, teman-teman ingat juga nggak usah terlalu banyak nulis kata atau nulis kalimat di dalam sebuah presentasi. Soalnya teman-teman bukan membuat sebuah dokumen yang panjang, melainkan teman-teman akan mengadakan sebuah presentasi di mana teman-teman yang namanya presentasi kan itu dipresentasikan, bukan dibaca. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali, tips untuk presentasi adalah latihan dulu supaya teman-teman punya rasa percaya diri yang baik. Karena apa? Sebenarnya untuk berpresentasi itu teman-teman dilatih harus bisa menggunakan eye contact, teman-teman juga harus menggunakan gestur tubuh yang baik supaya presentasinya tuh nyaman di audiens, nyaman juga di teman-teman. Kemudian juga gunakan storytelling. Nah, storytelling tadi saya udah contohkan. Kenapa menggunakan storytelling? Supaya presentasinya teman-teman lebih menggugah emosi audiens. Terutama buat teman-teman mungkin yang presentasinya mau lebih memorable di audiensnya teman-teman. Jadi enak nih ketika teman-teman berpresentasi yang untuk kedua kalinya, orang-orang udah tahu siapa teman-teman. Dari segi personal brandingnya. Nah, lebih memorable ya. Nah, di bonus nih, ada bonusnya saya kasih resource. Biasanya saya juga kalau misalnya lagi malas bikin presentasi, saya menggunakan 3 website ini untuk mendownload template-template presentasi. Nah, template-templatenya ini tidak ribet, dia sesuai sama konsepnya Steve Jobs yang simplicity is the ultimate sophisticated. Jadi teman-teman mungkin boleh ke Slide Carnival .com, 24slide.com sama slider.com. Nah, ini dia. Teman-teman bisa download gratis slide-slide-nya di website ini. Ada di Slide Carnival, 24 Slide, sama Slider ini. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih udah ngikutin webinar kali ini. Sampai ketemu lagi dengan Al di webinar berikutnya. Dan terima kasih udah ngikutin. Salam Budi Luhur.